Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kali ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Di kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu bahasa pemrograman yang dibilang paling berpengaruh dan paling penting, yaitu bahasa C. Kita akan membahas tentang apa itu bahasa C. Kita akan membahas tentang kenapa bahasa C itu sangat kuat lah, dan kenapa bahasa C itu bisa sampai populer dan bahkan bisa digunakan sampai sekarang. Semoga materi ini bisa membantu kalian, apalagi bagi kalian yang suka dengan pemrograman ya teman-teman. Oke, kita masuk saja. Apa sih bahasa C? Nah, bahasa C ini adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan pada tahun 1972, dan ya tentunya bahasa C ini tidak muncul secara tiba-tiba ya teman-teman. Jadi bahasa C ini merupakan penerus lah, bisa dibilang sebagai upgrade dari bahasa-bahasa sebelumnya. Jadi bahasa sebelumnya itu, bahasa pemrograman sebelum ada bahasa C itu, ada bahasa BCPL dan bahasa B. Nah, bahasa B ini dikembangkan oleh penemu Ken Thompson untuk keperluan pembuatan sistem operasi Unix generasi awal. Dan saat dilihat ya, mereka itu merasa kayak kurang puas gitu dengan bahasa B ini, karena bisa dibilang bahasa B ini masih terlalu rumit atau kurang efisien. Maka dibuatlah bahasa C oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972, dan keperluannya juga sama, yaitu sebagai dikembangkan untuk pembuatan sistem operasi Unix tersebut. Dennis Ritchie dia membuat di Bell Labs, menciptakan bahasa baru bernama bahasa C. Tujuannya sih supaya membuat bahasa yang lebih efisien, bahasa yang lebih fleksibel, dan menggantikan bahasa sebelumnya, yaitu bahasa assembly, untuk menulis sistem operasi. Oke, karena bahasa C ini bisa dibilang kurang populer waktu itu, karena ya masih baru gitu. Jadi orang-orang masih belum ngeh dengan bahasa C ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat buku sebagai biar orang-orang itu tahu tentang bahasa C. Dibuatlah buku ini, dan buku ini dibuat sebagai bukti kalau bahasa C itu ada gitu, dan masyarakat luar itu harus tahu dengan bahasa C ini. Dan berhasil gitu, bahasa C itu bisa sangat populer, bahkan sampai sekarang masih dipakai bahasa C itu ya, karena sangat populer gitu kan ya. Akhirnya mereka itu butuh dengan yang namanya standarisasi. Dibuatlah standarisasi versi awal, versi pertama, yaitu ANSI C pada tahun 1989, disusul oleh versi-versi berikutnya, yaitu C9 itu nomor-nomor kayak C9, C11, C17 itu adalah tahun dirilisnya teman-teman. Jadi ANSI C pada tahun 1989 itu adalah versi awalnya. Terus ada C99, C99 ya, C99. Lalu berikutnya ada C11, C17, dan yang terbaru itu C23 ya, berarti C 2023 itu yang terbaru. Nah, ini dibuat biar compile-nya itu nggak bingung. Setiap versi juga bisa membawa upgrade gitu dari fitur-fitur. Nah, pembuatan compile yang berbeda ini biar fungsinya itu biar
apa ya, biar compilernya itu nggak bingung gitu. Jadi di setiap versinya itu dibuatlah compile yang berbeda-beda, dan tentunya di yang versi terbaru itu bisa dibilang ada lebih ada peningkatan dan lebih ada keamanan, lebih banyak fiturnya dari versi yang sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari bahasa C ya. Kalian yang cinta banget dengan sesuatu yang pemrograman ya, kalian yang sangat-sangat tertarik dengan pemrograman, mungkin kalian sering banget nih ngelihat dengan ini ya, Hello World. Nah, Hello World ini merupakan contoh sederhana bahasa C ya teman-teman. Jadi di sini tuh contoh bahasa C yang sudah ada strukturnya, sudah termasuk ada tipe datanya, lalu di sini juga ada outputnya ya, output untuk menghasilkan tulisan Hello World itu sendiri. Jadi ini contoh sederhana ya bahasa C ya. Untuk kelebihan bahasa C ini seperti yang sudah dibilang ya, jadi dia lebih efisien, dia lebih terstruktur dan lebih portable. Jadi yang dimaksud dari lebih terstruktur itu ada konsep dasarnya teman-teman. Jadi ada potongan-potongan kodenya gitu, jadi nggak seperti yang bahasa sebelumnya B gitu kan. Kalau bahasa B itu saat semua kode itu jadinya word, tapi kalau bahasa C itu ya ada yang tipe data, terus ada operatornya, lalu ada variabel-variabelnya, jadi lebih terstruktur lah teman-teman, jadi lebih enak lah bisa dibilang. Jadi ya ini tipe data nih, tipe data kayak ini ada char, ada float. Ini untuk float itu untuk apa, untuk angka-angka desimal, untuk pembagian itu jadi float. Lalu ada int ya, int itu untuk angka-angka bulat ya. Lalu di sini ada operator juga. Nah, operator ini fungsinya untuk melakukan hal-hal yang matematika lah, jadi kayak tambah, terus ada pembagian, ada perkalian. Nah, untuk perkalian ini beda ya dengan bahasa komputer, dengan apa yang kita tulis. Kalau kita nulis perkalian itu mungkin kita nulisnya X gitu kan ya, tapi kalau di bahasa komputer itu perkalian itu kita pakai bintang. Terus ini juga sama nih, ada yang lebih kecil, lebih besar sama dengan. Nah, sama dengannya itu dipisah, jadi lebih besar sama dengan dipisah. Terus ada dan itu n sama or, itu dan atau n sama or ya, dan atau. Terus bahasa C ini sangat populer sampai sekarang masih bisa digunakan gitu. Ya pada awalnya karena memang bahasa C ini dikembangkan untuk kebutuhan pembuatan sistem operasi. Sampai sekarang pun sistem operasi modern zaman sekarang kayak Windows dan Linux itu masih pakai bahasa C ya. Jadi masih pakai bahasa C ya sampai sekarang. Jadi meskipun bahasa C ini terbilang sudah tua gitu, sampai sekarang pun masih sering dipakai, bahkan untuk membuat sesuatu kayak game engine, terus kayak Unity, kayak Unreal Engine itu ya, itu masih pakai bahasa C. Dan browser besar pun kayak Google Chrome itu masih pakai bahasa C. Jadi ya masih bisa terbilang masih bisa kepake, meskipun dia itu sangat tua ya. Oke, seperti itu saja ya materi tentang penjelasan apa itu bahasa C, sejarah dari bahasa C, dan penggunaan bahasa C sampai sekarang. Yang seperti kita sudah dengar tadi, ternyata meskipun bahasa C ini lebih tua ya, dia sampai sekarang masih bisa dipakai karena emang dia itu sangat efisien, sangat portable itu. Jadi dia itu bisa dipindahkan ke platform yang lain. Jadi sangat serbaguna bahasa C ini ya. Sampai sekarang pun masih dipakai. Ya, semoga materi ini bisa lebih memperjelas kalian yang ingin belajar bahasa C ya. Begitu saja. Terima kasih. Nama saya Ade Raditya Pratama Respati. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.